Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reswantari dari kelas 10-8. Di sini saya akan menjelaskan peradaban Cina kuno dalam 6 aspek. Yang pertama aspek kota, yang kedua monumen, yang ketiga penyebaran informasi, yang keempat profesi, yang kelima infrastruktur dan administrasi, yang keenam yaitu kelas sosial. Check it out. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peradaban Cina kuno. Peradaban Cina kuno merupakan salah satu peradaban tertua di dunia yang memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Cina kuno berada di wilayah Asia Timur, dengan sebagian besar wilayahnya terletak di bagian timur benua Asia. Pertama ada kota Xi'an, adalah salah satu kota yang ada di Cina dan pertama kali dibangun pada 202 sebelum Masehi oleh Kaisar Qin Shi Huang. Pada masa dinasti Qing, kota ini disebut Chang'an dan menjadi ibu kota utama dan pusat budaya China. Yang kedua yaitu ada Luoyang, adalah kota yang terletak di Provinsi Henan. Kota Luoyang ini pertama kali dibangun pada sekitar tahun 2070 sebelum Masehi. Kota Xi'an terletak di provinsi Shanxi di bagian tengah utara bagian Tiongkok. Yang ketiga ada kota Yangzhou, adalah kota yang pertama kali dibangun pada sekitar abad ke-6 Masehi di Tiongkok. Kota Yangzhou terletak di provinsi Jiangsu bagian timur laut China. Kota ini adalah kota bersejarah dengan kanal-kanal yang indah dan taman-taman yang terkenal. Selanjutnya ada monumen. Monumen di China kuno ada beberapa, yaitu yang pertama ada Tembok Besar China. Tembok Besar China ini bertujuan untuk melindungi wilayah-wilayah Tiongkok dari serangan suku-suku nomaden. Yang kedua ada Kuil Surga. Kuil Surga bertujuan untuk memastikan kelancaran dan kesejahteraan musim panen bagi masyarakat. Yang ketiga ada Patung Besar Buddha yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran agama Buddha sebagai sumber keberkahan. Nah, yang ketiga ada penyebaran informasi. Penyebaran informasi dibagi menjadi dua, yaitu melalui bahasa dan tulisan. Melalui bahasa tersebar melalui sejumlah jalur, termasuk perdagangan, migrasi, penaklukan militer, dan misi keagamaan. Selain itu, pengaruh budaya dan linguistik China kuno juga dapat ditemukan dalam sastra klasik, filsafat, dan seni di berbagai negara yang berbatasan dengan China. Yang kedua yaitu ada tulisan. Tulisan peradaban China kuno yang disebut sebagai tulisan Hanzi menyebar luas melalui perdagangan, sama seperti melalui sumber bahasa, yaitu salah satunya adalah ada hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga di Asia Timur dan Tenggara. Selanjutnya yang keempat ada profesi. Ada beberapa profesi yang ada di China kuno. Salah satunya yaitu ada profesi pertanian dan nelayan. Yang pertama ada pertanian. Adanya profesi ini karena kita membutuhkan sumber makanan. Nah, dan sumber makanan tersebut terdapat dari hasil kerja para petani. Yang kedua ada nelayan. Di China itu kan terdapat banyak pantai, di China itu memiliki pantai dan sungai yang besar. Nah, jadi para nelayan itu memanfaatkan aspek tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hasil yang mereka dapatkan di laut atau sungai tersebut. Nah, selanjutnya ada infrastruktur dan administrasi. Nah, infrastruktur saya mengambil 3 yang ada di sana, yaitu 1. Tembok Besar China. Fungsinya adalah sebagai pertahanan militer untuk melindungi wilayah Tiongkok dari suku-suku nomaden. Yang kedua ada Istana Kekaisaran. Fungsinya sebagai tempat tinggal para kaisar dan keluarganya serta menjadi tempat upacara keagamaan. Yang ketiga yaitu ada Jembatan Batu. Jembatan batu ini fungsinya sebagai jalur transportasi yang memungkinkan barang atau orang lewat di atas permukaan laut atau air.
dan sebagai simbol kekuasaan dan kemakmuran. Nah, yang terakhir ada kelas sosial. Kelas sosial di peradaban China kuno yang biasa disebut sistem kelas 5 kuno. Sistem kelas ini seringkali diatur oleh pemerintah dan bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kekayaan, hubungan keluarga, dan pendidikan. Kelas sosial yang pertama yaitu ada nobiliasa dan pejabat pemerintah. Biasanya kelas sosial ini terdiri atas keluarga bangsawan dan pejabat yang memiliki kekuasaan. Yang kedua itu ada petani. Mayoritas kelas ini tuh biasanya diisi oleh sebagian besar penduduk yang bertanggung jawab atas produksi pangan yang diproduksi. Yang ketiga ada artisan dan tukang. Kelas ini biasanya diisi oleh sekelompok pengrajin-pengrajin seperti tukang batu, pandai besi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada kelas pedagang dan pengusaha. Pada saat itu tuh pedagang dan pengusaha itu biasanya dianggap memiliki status yang rendah karena tidak dianggap produktif. Yang kelima ada tentara. Tentara ini yaitu kelas yang berisi anggota militer yang mendapat penghargaan dan jasanya itu dalam menjaga dan melindungi negara. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanannya di minggu yang lalu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.